Api unggun di tubuhmu di Ayodhya. Kau berapi, tak ingat aku panasnya. Lantaran yang ku ingat cuma satu-satunya. Cuma siapa yang kau ingat? Cuma satu ingatanku. Apa kijang warnanya emas keperakan? Sajanya akan ku boyong ke Ayodhya, agar kekal kau kenang janji-janjiku. Rahwana, jangan kau mendesakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengkaji intertekstual dari novel Ramayana versi Sujiwo Tejo dan Ramayana versi Pela. Selamat menyaksikan. Pengertian intertekstual ada dua. Yang pertama, kajian tentang perbandingan dua teks yang mempunyai kesamaan. Satu karya sebagai karya hipogram dan karya lainnya menjadi karya transformasi. Yang kedua, mengkaji karya sastra yang diangkat menjadi bentuk lain, seperti puisi menjadi cerpen, cerpen menjadi novel, dan novel menjadi film, lalu dibandingkan mana unsur yang sama dan mana yang tidak sama. Pertama, kita bandingkan tema dari kedua novel tersebut. Ramayana. Temanya perjuangan seorang perempuan membuktikan kesetiaannya. Ramayana, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kemudian tokoh. Di Ramayana, tokoh utama adalah Rama. Kisah hidupnya hanya berfokus pada kisah Rama dari kecil hingga besar. Sedangkan di Ramayana, Rahwana merupakan tokoh utama di mana ia sangat mengagumi Sinta. Kemudian, perbandingan penokohan Rahwana. Rahwana merupakan seorang raksasa yang buruk rupa dan mempunyai sifat yang kasar. Terlebih ketika ia marah, maka keganasannya akan lebih mengerikan. Dalam cerita Ramayana dikisahkan bahwa Rahwana awalnya ingin balas dendam kepada Rama karena ia telah memporak-pondakan rakyatnya. Namun setelah ia mengetahui bahwa istri Rama yaitu Sinta mempunyai paras yang cantik jelita, maka niatnya pun berubah. Rahwana sangat mengagumi kecantikan Sinta. Ia juga ingin mempersunting Sinta dan menjadikannya permaisuri di kerajaannya. Digambarkan dalam kutipan, mata Rahwana mendadak menyala merah membara. Ia berubah menjadi dirinya, besar dan mengerikan bagaikan kala. Dan ia berubah lagi. Kini muncul 10 kepalanya dan 20 lengannya, terbungkus dalam jubah merah api. Cepat Rahwana menyabar Sita. Ramayana halaman 193. Sedangkan di Ramayana, Rahwana juga sangat mengagumi Sinta. Tetapi Rahwana hanya mengaguminya lewat surat-surat yang berisi isi hati Rahwana kepada Sinta. Bahkan ketika Rahwana mengetahui bahwa Sinta telah menjadi istri Rama, ia sangat hancur dan sakit hati. Walaupun Rahwana tahu bahwa Sinta sudah memiliki suami, namun ia tetap mengaguminya. Rahwana mengagumi Sinta hanya melalui surat-surat yang ditulisnya. Ia tidak melakukan tindakan lain selain menulis surat tersebut. Ini digambarkan dalam kutipan, Sinta, hingga sekarang kamu masih belum membalas surat-suratku, kecuali satu surat 8 lembar ungu. Itu pun Trijata yang menuliskannya. Ramayana halaman 215. Kemudian perbandingan penokohan Sinta. Di kedua novel ini, Sinta sama-sama perempuan cantik jelita, tetapi sikapnya berbeda. Di Ramayana, Sinta selalu mendewakan suaminya. Ia selalu mengikuti kemanapun suaminya pergi. Beberapa perbuatan semena-mena yang dilakukan Rama kepada Sinta, ia tidak percaya bahwa Sinta masih suci setelah diculik oleh Rahwana. Kemudian Rama menyuruh Sinta untuk masuk ke dalam kobaran api. Bukan hanya itu saja. Sampai di Ayodhya, penduduknya banyak yang menggunjing Sinta sehingga Rama merasa risih karena gunjingan rakyatnya.
Akhirnya Rama memutuskan untuk membuang Sinta ke hutan, padahal ketika itu Sinta sedang hamil anak Rama. Berbeda di Ramayana. Di Ramayana, Sinta digambarkan sebagai perempuan tangguh. Ia bukan seorang perempuan yang hanya menuruti kemauan Rama, meskipun itu tidak adil baginya. Sudah muncul sisi feminisme dari diri Sinta untuk berjuang melawan bentuk ketidakadilan yang telah dilakukan oleh Rama. Ketangguhan Sinta mulai tergambar pada saat ia dibuang di hutan ketika sedang hamil. Ia merawat kandungannya seorang diri di padepokan Walmiki. Sampai akhirnya ia melahirkan 2 anak kembar yang bernama Lewa dan Kusa, yang kelak menjadi kesatria yang hebat dan susah dikalahkan. Sinta juga melakukan tindakan yang menggugat perbuatan Rama yang selama ini telah berbuat semena-mena kepadanya. Ini digambarkan dalam kutipan, "Ya Rama, jika kamu masih pangling dengan aku, sekarang akan kuakui saja. Akulah Sinta yang membesarkan anak-anakku di rimba kehidupan keras dan ganas ini, tanpa seorang ayah." Ramayana halaman 231. Selanjutnya penokohan Rama. Penggambaran tokoh Rama dalam buku Ramayana dan Ramayana memiliki persamaan karakter. Rama digambarkan sebagai seorang Brahmana yang memiliki istri bernama Sinta. Sinta yang cantik jelita membuat semua orang menyukainya, termasuk Rawana yang tergila-gila pada Sinta. Rama juga digambarkan sebagai orang yang tidak percaya kepada kesucian Sinta. Padahal Sinta selalu menjaga kesuciannya untuk Rama. Rama melakukan berbagai bentuk ketidakadilan yang selalu memojokkan Sinta, sehingga Sinta harus menerima perlakuan ketidakadilan dari Rama. Kemudian perbandingan amanat. Di Ramayana, amanatnya tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain dan mencari tahu kebenaran dahulu sebelum menghakimi. Di Ramayana, Rawana ibarat hamba yang selalu mengagung-agungkan Tuhan dan selalu menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu bersama Tuhan dalam setiap langkah keseharian, dalam suka maupun duka. Latar yang digunakan di kedua novel ini sama, di Ayodhya dan di hutan tempat Sinta diasingkan. Alur dalam kedua novel ini hampir sama ketika Sinta dibakar dan diasingkan ke hutan. Hanya saja cerita Ramayana bertumpu pada kisah Rama, sedangkan Ramayana berfokus pada kekaguman Rawana terhadap Sinta. Terakhir, kekurangan dan kelebihan. Ramayana karya Sujiwo Tejo memiliki hubungan intertekstual dengan buku Ramayana karya Pelal. Novel Ramayana menjadi karya transformasi atau adaptasi dari kisah Ramayana, maka tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat kebaruan dari karya hipogramnya. Kebaruan ini sangat menonjol pada makna filosofi novelnya. Kelebihan Ramayana yaitu menggambarkan dari sisi Rahwana yang sangat mencintai Dewa Sinta dan dikemas dengan cerita romantisme modern. Kelemahannya, dalam Ramayana, tokoh Rahwana digambarkan tidak sama dengan kitab aslinya, yaitu sifatnya yang lemah lembut. Sinta, sekarang sudah sekian purnama, tak kunjung kamu balas surat-suratku. Kamu membisu. Semoga itu bukan kebisuan yang kamu sengaja untuk membuatku jatuh bangun sambil merenung. Padahal, segunung apapun yang ku merenung, tak mungkin aku sampai pada pemahaman mengapa aku mencintaimu.